Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Dajjal laknatullah alaih. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal itu bukan jin ataupun makhluk lain, tapi dia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samirah, negeri kecil di Palestina warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal dari nama seorang dari Bani Israel membuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahuza yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa dikaruniai anak seorang pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat seluruh dunia. Kedua matanya tertidur, akan tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Andes Isa Daud dalam bukunya yang berjudul Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Sementara dalam buku Izharul Al-Masyaikh Ad-Dajjal disebutkan Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh dari perbuatan iblis. Dikisahkan pada malam yang menakutkan, diiringi embusan angin dan hujan yang lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari sapi patung betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu yang mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberikan karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak laki-laki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siangnya jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusu dan selalu tertidur, sehingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan yang hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, akhirnya ibunya pun meninggal dunia. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung, sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak, merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil-manggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkanlah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku
bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dari dirinya semata. Karena itu, ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa, sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksaan dalam penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongannya itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir, maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya, ayah Dajjal pun meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya yang menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah laut luas, yaitu disebut dengan Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal itu dikenal dengan nama Jazirah As-Su'ban Ar-Raqib wa Ad-Dabah Al-Labbah, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berburu tebal inilah yang menjaga selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut dengan Al-Jazarah, yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil sebagaimana tumpukan bebatuan. Pulau itu berpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Untuk diketahui kisah Dajjal ini tidak diketahui dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenarannya, kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur di atas. Jika memang kisah tersebut benar adanya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti.